Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita.
Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya.
Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri, dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri, agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan Surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri, dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri, agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan Surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri, dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri, agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari
Bersama-sama mendukung protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program protein untuk santri. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh direspon. Bunda, bang, kakak, sahabat semua yang sudah bergabung. Ada 29 peserta di ruang Zoom pada pagi hari ini. Boleh direspon apakah suaranya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah baik, Kak Triana. Masya Allah. Ada Ibu Diana juga, terima kasih sudah merespon. Alhamdulillah, kalau jelas kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini di HBO, Halakoh Bisnis Online, episode ke-10 yang akan membahas tentang rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Baik, makasih Kak Sri Unaya, Kak Android. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai Halakoh Bisnis Online di episode ke-10. Masya Allah, tidak terasa sudah 10 kali Jumat kita berjumpa, dan tentunya banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, dan tentunya yang sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini ya. Untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama ya, mengawali dengan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Dan bagi yang sudah bergabung, ya, memiliki link Zoom-nya, boleh di-share ke WA grupnya, di Japri, ya, diajak saudaranya, partner bisnisnya, rekan kerjanya, besti-bestinya, tetangganya, biar semakin banyak lagi yang mendapatkan ilmu dan keberkahan di Jumat hari ini. Masya Allah. Karena tentu di HBO ini kita rutin ya, setiap hari Jumat pagi ibadah subuh, dan HBO ini dihadirkan untuk siapapun yang ingin hidupnya lebih berkah, rezekinya lebih berlimpah, bisnisnya makin untung, dan jualannya makin laris. Bukan cuma belajar bisnis dan jualan, tapi juga belajar menjaga hati dalam bisnis dan jualan. Masya Allah. Dan kita harus ingat, yang membuat bisnis kita bertahan bukan strategi, tapi keberkahan. Maka pastikan kita hadir di sini. Sekali lagi, luruskan niat semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita niatkan hadir di sini ya, untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah kita semua yang hadir sedang Allah mudahkan ya, jalannya, langkahnya untuk menggapai surga yang kita idamkan. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda bang kakak sahabat semua, ya, boleh kita ya berinteraksi ya, direspon di kolom chat ya. Eh, yang hadir hari ini bagaimana kabarnya? Kita doakan juga ya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya, teman belajar kita yang sedang Allah uji ya, kesehatannya. Semoga segera Allah berikan ya pertolongan, diberikan yang terbaik ya,
diberikan kesembuhan, sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang lainnya gimana? Boleh berkabar di kolom chat. Kabarnya baik, ya. Luar biasa, sehat walafiat, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Boleh berkabar. Bagaimana ya Bunda, bangga sahabat semua yang sudah hadir. Kak Diana, Alhamdulillah, Masya Allah. Ada Kak Cica, sukses, Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Semoga jadi doa ya. Dan tentunya ini sebagai bentuk syukur kita dengan mengucap hamdalah. Allah berjanji, ya. Allah yang berjanji, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Yang pagi hari ini, Masya Allah, diberikan nikmat sehat walafiat, matanya masih bisa melihat dengan jelas, pendengarannya masih bisa ya menangkap suara dengan jelas, bisa membuka link Zoom pada pagi hari ini hadir ya, mendapatkan ilmu dari Kang Dewa. Kita bersyukur, Masya Allah. Dan insya Allah sesuai janjinya Allah akan tambah nikmatnya, ya. Ditambah lagi sehatnya, rezekinya ditambah lagi, ya. Usahanya makin berhasil, makin sukses, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, 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 Masya Allah. Ada Kak Fatul dari Morowali, ya, Masya Allah. Ada Kak Sri Unaya dari Cikarang, Masya Allah. Sajeli, Kak Sajeli, ada Kak Linda, Masya Allah. Alhamdulillah sehat berkah semua untuk kita. Amin. Masya Allah. Ada Kak Android. Nah, ini boleh diganti nickname-nya biar lebih kenal ya, lebih dekat, lebih tahu siapa yang hadir. Kak Nurul Aisyah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Semangat terus Kang. Masya Allah, tabarakallah. Yahya Firsad Jogja, Masya Allah. Boleh ya berkabar? Biar lebih terasa juga kehadirannya dan kita bisa menyapa yang hadir dari mana aja. Boleh ya disesuaikan nickname-nya. Misalkan Adit Bandung ya. Ada Kak Mamat Garut ya. Kak Yahya Jogja. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa tentunya di HBO Halako Bisnis Online episode ke-10 yang insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik ya. Apa tema hari ini? Ada yang tahu? Insya Allah kita akan membahas tema berkaitan dengan rejeki, ya. Rejeki yang tertukar. Ya. Kita pernah merasa ya, sudah bekerja keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Atau melihat orang lain ya, begitu mudah mendapatkan apa yang kita perjuangkan bertahun-tahun. Bisa jadi masalahnya bukan pada seberapa keras kita berlari, tetapi pada cara kita memandang dan menjemput rezeki. Nah, dalam spesial ya, di Jumat hari ini, di episode ke-10, insya Allah kita akan belajar ya, memahami hakikat rezeki, ya, cara mengelolanya dengan benar, dan bagaimana agar keberkahan tidak tertukar hanya karena keputusan yang salah. Alhamdulillah sudah hadir ya, di tengah-tengah kita, guru kita semua, ya, ada Kang Dewa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Dewa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat terus Kang. Nah, di Jumat Alhamdulillah. yang penuh berkah, Masya Allah Kang Dewa, di tengah-tengah kesibukannya ya, yang begitu padat, jadwalnya yang sudah penuh ya, di Google Kalendernya sampai akhir tahun, masih meluangkan waktu ya untuk kita hadir di sini. Maka sebagai bentuk syukur, sekali lagi, mari kita siapkan niat terbaik di sini untuk belajar, kemudian niatkan ya semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastikan kita mencatat setiap ilmu yang disampaikan dan pastinya siap untuk dipraktekkan. Maka yang sudah hadir di sini ya sebagai bentuk syukur dan adab terhadap ilmu dan juga pemateri yang memungkinkan untuk open cam ya, dibuka kameranya, dan pastikan ya kondusif dan juga menjaga auratnya. Baik Kang, tidak berlama-lama untuk episode ke-10 pada pagi hari ini, kepada Kang Dewa kami persilakan. Tafadhol masykuro. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa ma annahu bi ghairil murad amma ba'd. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah di pagi ini kembali bisa menyapa, ya, bertemu, melihat, ya, teman-teman semua yang masya Allah semangatnya luar biasa di ibadah subuh, ya, teman-teman masih menyempatkan waktu ya untuk bisa belajar kembali ya, tentang hal-hal yang memang harus kita pelajari. Gak hanya tentang ilmu-ilmu duniawi, bagaimana kita belajar banyak ilmu marketing, branding, selling, kalau buat pengusaha. Tapi justru yang tak kalah penting adalah kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri masing-masing untuk tetap berada di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, maka Halbis dibikin memang kita tidak hanya membahas tentang ilmu-ilmu teknis, tapi justru lebih kepada konsep-konsep yang sifatnya itu jarang disentuh oleh pada orang umumnya gitu ya, pada umumnya itu ya ketika mereka belajar. Maka silakan sempatkan waktu di setiap Jumat pagi ya, 5:30 udah masuk ya, udah mulai. Jadi jam 5:15 Anda sudah bisa masuk Zoom. Insya Allah selama kurang lebih sejam sampai sejam setengah ke depan, sampai jam 7, nanti teman-teman akan mendengarkan ya pemaparan materi dari saya ya. Oke, sebelum dimulai, teman-teman semua boleh kasih feedback dulu, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Komen jelas, kalau memang terdengar dengan jelas. Di sini beberapa di antara Anda ada yang hadir dari berbagai macam kota ya, dari Yogyakarta, Garut, Tasik, ada Tasik. Saya rencana ada jadwal ke Tasik di akhir bulan ini ya. Cikarang, ya. Banggai, ya. Lagi teman-teman mana ya? Banggai mana ya? Nah, ini ya dari berbagai macam kota. Semoga lagi apa eh, berjuang ya, berjuang dalam penjemputan rezekinya. Allah murahkan, ya Allah lapangkan ya. Amin ya. Pangkal Pinang, Bangka hadir. Oke, Pangkal Pinang tuh ini ya, apa namanya? Batam nggak sih? Klub Pulau Riau kan? Baru, Hang, siap. Waalaikumsalam ya. Kiki Bandung, siap. Buat yang di Bandung, saya tanggal 17 ya, 17 Juni. Ada kopdar di Hotel Ibis Trans. Kalau senggang ya, semuanya teman-teman Bandung hadir ya, karena kita apa akan berbagi banyak di sana tentang bisnis, ya, ilmu bisnis, inspirasi, motivasi, dan juga peluang bisnisnya itu sendiri yang bisa kalian garap ya. Beda kan kalau Riau, oh iya bener, lupa gue ya. Oke teman-teman ya karena udah pada hadir di sini 50 orang. Kalau Anda punya grup WA jemaah masjid ya atau mungkin grup WA keluarga, alumni ya boleh di-share link Zoom kita pagi ini di Halbis pagi ini gitu ya. Biasanya kita di Halbis memulai dengan amal soleh ya. Ada yang mungkin tadi dengan mulainya dengan bacaan Quran ya, ada yang mungkin mulai dengan ya tadi ya tentu yang sholat subuh terlebih dahulu gitu ya. Biasanya di sesi offline kita mulai dengan bersedekah pagi ya. Bersedekah pagi ini kita lakukan karena posisinya kalau kita sedekah, apalagi di pagi hari, apalagi di Jumat ya, insya Allah banyak kebaikan. Terlebih dalilnya hadisnya malaikat turun di pagi hari untuk mendoakan kita-kita yang bersedekah. Maka yuk yang belum mulai bersedekah, yang lagi nyimak ya, nonton lewat HP, lewat laptop, lewat tablet, boleh di screenshot, nih QRIS-nya, diupload ya. Anda mau sedekah berapapun bebas. Ini langsung masuk ke program protein untuk santri ya. Protein ini adalah sebuah program terbaru dari Tabungan Surga yang dimana sebelumnya udah ada gradasi, udah ada umroh opat mungkin ya, dan program-program realisasi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim ya, anak-anak penghafal Quran ya. Kalau belum sedekah ataupun infak dan mau silakan teman-teman screenshot dulu, diupload ya. Silakan diisi nominalnya, mau nominal 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, sejuta gitu. Kan gede banget ya, udah apa 50.000 juga nggak apa, 10.000 juga nggak masalah ya. Semoga dengan mengisinya ini kita bisa menjadi awal mula ya, mengisi hari-hari ini dengan amal soleh ya. Jadi biasakan kita setiap pagi itu udah full ya, full stack dari segi amal solehnya tuh, dari mulai sholat subuhnya ya.
terus juga apa namanya baca Qurannya, berzikirnya, beristighfarnya. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman ya 10 aktivitas di pagi hari itu udah kita nembak server ke langit gitu. Ya, tadi mulai dari sholat kan satu checklist, apalagi zikir dua checklist, ya, sholawat ya tiga checklist, istighfar checklist gitu ya. Nah itu kalau bisa tuh ya 5 sampai 10 tuh pagi-pagi udah ada redor gitu ya. Kenapa? Supaya kita di sehariannya itu semoga Allah mudahkan gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari itu kan. Ya, maka kita biasakan demikian. Gitu ya, teman-teman. Nanti di akhir sesi juga kita akan putar video ya. Tapi buat teman-teman yang pengen curi star supaya nanti nggak lupa gitu ya. Mungkin nanti ada yang sibuk kerja atau mungkin perjalanan ya. Bisa dari sekarang ya. Siap, alhamdulillah teman-teman semua. Bagi teman-teman yang barusan bersedekah ya, dimanapun itu sedekahnya bebas. Pada dasarnya kita hanya jadi wasilah aja jalan ya untuk menyodorkan kebaikan ya baik kita. Karena sejatinya kita hidup bukan cuma sekedar jadi orang baik ya. Kalau orang baik doang, insya Allah Anda dengan sholat, ya, dengan ikut kajian, puasa, ya, baca Quran udah baik ya. Tapi yang jadi challenge buat kita adalah bagaimana kita hidup menjadi seperti apa yang Rasul dambakan apa itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Coba yang hari ini, yang pagi ini sudah bersedekah ya, entah itu di protein, entah itu dimanapun ya, boleh komen dan donate gitu. Nah gitu loh ya, Masya Allah. Tuh di chat juga di share sama tim protein tabungan surga. Kalau misalkan mau bersedekah, silakan. Oke teman-teman, di pagi ini kita akan bicara tentang rezeki kembali. Di mana konsep rezeki ini, pembahasan rezeki gak akan ada habisnya. Karena bagaimanapun juga kita setiap harinya tuh ngomongin itu ya memperjuangkan itu ya dan luar biasanya lagi adalah rezeki yang seringkali kita anggap apa miskonsep gitu ya rezeki kita hanya cuma sekedar uang doang gitu padahal rezeki itu justru yang paling berharga tuh maksudnya rezeki iman itu sendiri ya keimanan ya bagaimana orang-orang ya mungkin mereka mengaku diri Islam tapi pada saat kita ngecek aktivitas sehariannya sholatnya jarang bolong gitu kan terus juga dari segi baca Quran gak pernah ya bermaksiat terus gitu-gitu ya. Nah, maka teman-teman yang sekarang dikasih rezeki berupa keimanan, kesadaran gitu ya, itu mudah digerakkan hatinya untuk datang ke kajian, ke sebuah program-program kebaikan, gitu kan, untuk sholat tepat waktu, ya, baca Quran, berdakwah, gitu ya. Maka ini menjadi sebuah nikmat yang tak ternilai harganya, ya. Jadi sekali lagi rezeki, keimanan, apalagi berupa kelapangan hati, kelapangan harta, ketenangan, apalagi kesempatan kesempatan untuk hadir dalam hal bis ya you know lah yang namanya apa namanya tidak semua orang tuh dikasih waktu luang ya makanya kalau ada waktu luang bagus positif manfaatkan rezeki berupa kesehatan semua orang mungkin di sini atau apa, ada yang sehat tapi juga dilihat kalau misalkan teman-teman main ke rumah sakit banyak orang sakit ya iya tuh kan namanya juga rumah sakit iya makanya kasih tahu ini mah ya, artinya apa orang-orang tuh yang ada yang nggak sesehat kita gitu ya maka itu syukuri termasuk juga rezeki pemahaman itu rezeki yang mungkin teman-teman juga jarang sadari gitu ya kenapa ada orang yang belajarnya cepat ada orang belajarnya loading lama gitu ya. Karena pemahamannya itu rezekinya beda gitu ya perasaan ini orang udah sering baca ini deh, udah sering nonton itu deh, ikut ini deh, tapi kok kayaknya gitu-gitu aja. Ya karena bisa jadi rezeki pemahamannya tidak Allah takdirkan, Allah mudahkan gitu. Makanya kenapa doanya waktu belajar itu kan salah satunya Robbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Robbi zidni ilma. Dari zidni itu berasal dari kata zada yazidu, zaidan, mazadan, zaidun. Ya, sama tasrif. Itu artinya tambahkan ilmu gitu kan. Tapi pemahaman ada doanya lagi apa itu? Warzuqni fahma. Razaq yarzuqu ruzukon urzukni gitu ya. Berikanlah aku rezeki berupa pemahaman. Jadi mulai sekarang kalau mau belajar, kalau mau ngelakuin sesuatu ya doa dulu teman-teman ya, supaya dibuka tuh pemahamannya dan paham. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke materi di mana materi ini saya akan menggunakan slide. Teman-teman kalau mau screenshot silakan screenshot, mau foto silakan foto gitu ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman di luar ya. Di saat di luar sana di sosmed ini saat ini banyak informasi-informasi yang mungkin mislead gitu ya atau miskonsep ataupun katakanlah nggak baik
Yuk kita tebarkan yang baik-baik saja cukup ya. Nah ini teman, judulnya adalah rezeki yang tertukar. Wah ini menarik ya. Ini maksudnya apa? Tertukar dengan apa? Nanti kita lihat ya. Dimana konsep ini ya, sekali lagi banyak orang tidak sadari melakukannya ya. Walaupun katanya rezeki mah gak akan tertukar. Iya, gak bisa tertukar emang kalau dengan orang lain. Tapi bagaimana kalau kita menyengajakan diri menukarkannya dengan variabel-variabel lain? Ya namanya manusia gitu ya, tempat hilaf, tempat salah iya gitu kan. Tapi jangan salah terus gitu kan. Makanya perlu kita bahas nih. Jangan sampai menjadi sebuah apa ya, kebiasaan gitu ya, menukar ya yang seharusnya ya, tapi dengan hal yang memang tidak seharusnya ya. Walaupun secara konsep rezeki sendiri udah Allah tetapkan, Allah yang beri ya. Makanya kalau misalkan kalau mau ngomong tentang rezeki teman-teman, bahasa jangan sumber rezeki ya, karena apa? Jangan sumber, mereka kayak penghasilan gitu. Jangan sumber penghasilan karena sumber itu ya semuanya dari Allah gitu. Tapi kalau saya sering menggantinya dengan kata pipa gitu ya, pipa pendapatan, pipa penghasil income stream gitu ya. Nah, pipa rezeki gitu ya. Contoh teman-teman ikutan sebuah program gitu ya. Dan di mana program tersebut membuat kalian jadi kebayang cara jualan ya, cara cara marketing gitu kan. Nah, doanya kan itu ya, semoga jadi pipa penghasilan baru gitu ya. Pipa pemahaman baru gitu kan. Nah, apakah mungkin rezeki ini tertukar? Gitu ya. Nah, kita lihat, nanti kita jawab ya. Nah, teman-teman, jadi banyak orang capek mengejar rezeki, gitu ya. Padahal yang dikejar bukan jatahnya. Nah, ini yang menariknya. Teman-teman semua yakin ya rezeki sudah ditetapkan ya? Ya, ini nanti kalau udah bicara masalah ini, pembahasannya adalah, oh kalau gitu berarti kaya dan miskin adalah takdir gitu ya. Kalau udah kayak begitu, udah saya diem doang aja gitu kan. Nah, ini namanya pemahaman tentang kode dan kode yang tidak tepat. Maka tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Tugas kita adalah menjemputnya, ya. Tugas kita adalah mengupayakannya, ya. Nah, maka teman-teman semua, ketika tahu bahwa rezeki ini Allah sudah siapkan untuk kita, ya. Sebagaimana analogi sederhana adalah ada orang ngasih kita makanan, minuman misalkan, ya. Buat kita katanya. Tapi kita tidak ambil itu makan, tidak kita buka itu minumnya. Kita tidak buka itu tutup toples kuenya gitu ya. Yang nggak jadi rezeki kita karena kita makan-makan. Allah udah ngasih gitu kan. Si yang bersangkutan udah ngasih kue. Nih ya buat Mas, ini ya buat Mbak gitu kan. Tapi didiamin doang. Jadi rezeki gak? Ya enggak gitu kan. Paham ya analogi sederhananya? Sama kayak apa namanya teman-teman misalkan suatu hari berkunjung ke sebuah tempat. Ya, saya sering berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Saya lusa di Solo ada acara di Batam buat warga Batam ya. Monggo sempatkan ketemu ya kopdar ya, ngopi gitu ya. Nah, kadang kalau pas lagi kopdar, lagi keliling-keliling gitu ya, kadang dikasih makanan kan, dikasih apa namanya, diajak roadshow untuk makan di tempat yang khas daerah itu gitu ya. Tapi mungkin beberapa waktu ya, kadang gitu ya, walaupun saya kalau udah lagi gitu mah ya tetap aja saya sikat gitu kan. Tapi kadang beberapa waktu, misalkan, aduh aku lagi diet ketat, atau mungkin aku lagi puasa, puasa sunnah gitu ya, atau mungkin lagi intermittent fasting dan segala macam, udah disodorin gitu ya. Tapi kita gak makan. Buat dia itu jadi rezekinya karena apa? Maksudnya buat itu buat yang ngasih ya. Ya karena kan. Buat kita itu nggak jadi rezeki kita karena kita gak makan gitu. Kenapa? Karena rezeki ada tiga kata Rasul. Ya, harta kita sungguhnya, rezeki kita yang sungguhnya itu hanya tiga. Pertama adalah apa yang kita makan dan kita minum. Ya. Yang kedua adalah apa yang kita gunakan, kita pakai. Ketiga adalah apa yang kita infakkan, kita sedekahkan. Artinya, kalau depan kita ada makanan banyak, ya, tapi nggak kita makan, ya berarti yang gak dimakan bukan rezeki kita gitu. Kemarin saya ngisi tuh sama Kang Adit juga di acara, salah satu acara di Bandung gitu kan, pulangnya dikasih makanan banyak, donat lah, makanan lah, mie lah, apalah apalah gitu. Dari sekian banyak ya, saya cuman makan cuman apa kemarin ya, cuman minumannya doang tuh, batalin puasa gitu ya. Sisanya di kepala saya sekarang, saya lagi program lumayan ketat teman-teman. Makanya kalau yang baru ketemu lagi, Kang Dewa lebih apa urus lah, lebih inilah gitu kan. Ya karena lumayan turun 8-9 kilo ya dalam kurang lebih sebulan setengah kan. Ya ini karbo gitu. Ya udah. Nah, si orang ngasih saya jadi rezeki dia tuh, pahala yang sudah gak ketuker itu mah. Ya. Tapi saya itu bukan rezeki saya gitu. Karena saya konsumsi gitu. Nah, jangan sampai kita tuh ngejar rezeki, padahal yang bukan rezeki kita jatahnya. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu itu jatah kita atau tidak. Yes.
Dan kita gak akan pernah tahu kalau kita nggak mengupayakannya. Maka sok aja ya. Nanti ujiannya ada tuh di tengah jalan. Pernah nggak Anda ngeprospek orang jualan bisnis? Ya, Anda yang ngeprospek, Anda yang ngenalin, Anda yang ngingetin, closingnya di sebelah. Kesel gitu kira-kira. Atau misalkan Anda nganter orang, ya, atau Anda diantar sama orang gitu ya. Misalkan ada yang mau nikah gitu ya, mau hitbah gitu ya. Kan ada tuh cerita-cerita kadang di orang-orang tertentu gitu ya. Atau jangan nikah deh, ini deh. Misalkan pengen masuk kuliah kampus, ya. Anda mau masuk kampus X, teman Anda juga sebenarnya tuh nggak niat kampus X, mas cuma nemenin doang gitu kan. Sialnya pada saat tengah jalan malah Andanya nggak lulus, malah dia yang lulus. Pernah gitu gak? Kayak saya dulu pernah pas kuliah ikutan sebuah lomba wirausaha gitu kan. Saya berempat, saya sama 3 orang kawan perempuan yang punya ide si X gitu kan. Nah, si X ini malah pas waktu presentasi gak lulus. Kan kasihan ya lu yang punya ide. Ya udah akhirnya kita lanjutkan saya bertiga. Kadang berdua teman saya. Ujungnya kita dapat uang gitu kan. Ya ujungnya tapi ketika dapat uang ya saya kasih juga akhirnya ke yang gak lulus gitu. Apa poinnya? Kadang kita sudah berjuang tapi hasilnya sesuai harapan. Pernah ngalamin nggak? Kalau yang pernah ya. Itulah ujian tuh. Ujian kesabaran ya, keikhlasan kan. Makanya di Al-Quran walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti menguji kamu dengan apa namanya ketakutan, kelaparan, ya, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ya. Akan menguji kamu dengan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan penyakit misalkan ya, atau ketakutan akan uang ataupun rezeki penghasilan yang nggak didapatkan gitu ya. Ketakutan gitu ya. Kelaparan. Tadi makan apa ya gua minggu ini, makan apa ya gua hari ini gitu ya, takut kelaparan. Kurangan harta, udah jelas ya. Apalagi wal anfusi sakit, badan jiwa sakit misalkan. Apalagi. Nah, ini tuh yang terakhir. Di mana ketika kita pengen sesuatu tapi gak sesuai harapan, itu maknanya tuh. Di mana apa? Ya tadi gak sesuai hasil, buah yang menghasilkan di situ tuh. Tapi pemaknaannya kadang beberapa ulama tuh menyampaikan bahwa seringkali kita pengennya X gitu ya, pengennya sesuatu tapi nggak sesuai hasil gitu ya, sesuai harapan hasilnya itu gitu. Nah, jadi memang akan ada kondisi begitu. Jadi sabar aja udah. Sampaikanlah kabar baik buat mereka yang bersabar gitu. Nah, ini kan penting, bekal teman-teman ya. Nah, apakah Anda pernah merasa teman-teman pertama sudah kerja keras ya tapi hasilnya kok terasa seret juga? Kayaknya udah capek nih kerja pagi, siang, malam, malam non-stop gitu ya. Kemarin ada teman saya curhat, katanya kan curhatnya isinya gitu. Kang, kok ujian segini amat ya? Katanya. Ya, singkat cerita akhirnya dia mau apa? Menggadaikan ininya lah gitu ya. Menggadaikan sertifikatnya gitu ya. Kang bisa nggak saya apa nih sertifikat bisa minjem uang sekian gitu. Wah, dia bilang nggak bisa, Indonesia lagi gak ada prioritas ke sana gitu ya. Ya ujung-ujungnya akhirnya saya kasih pinjem, tapi angkanya nggak sesuai harapan dia gitu. Karena angkanya pinjaman lumayan ya, 50 100 juta gila aja minjem duit segitu ya. Terus di ujungnya cerita gitu, Kang, ujian gue nih kayaknya lagi udah bener ini banget ya gitu kan. Ya, udah padahal udah ngerasa kerja keras gitu. Saya bilang ya namanya hidup mas. Saya bilang, pasti namanya ujian ada aja. Ya aku diuji dengan ini, kamu diuji dengan itu kan ada aja. Nah mungkin juga ada di antara ada yang ujiannya begitu udah buset banting tulang udah bukan dibanting lagi itu tulang gitu kan. Tapi tetap aja seret. Udah jungkir balik hidup kayak masih berat aja ya. Udah ngoyo banget cari uang tapi kayaknya hati makin kosong kayak ini kok kayak begini ya gitu ya. Nanti Anda akan merasakan fase itu. Apalagi fase di mana hidup Anda tuh mulai berubah atau Z ya misalkan dari gue punya duit jadi duit banyak gitu ya. Itu nanti akan kerasa tuh. Oh kayaknya enakan kemarin ya pada saat gue punya duit gitu ya. Malam tuh bisa bangun sholat, bisa mewek gitu kan. Sekarang pas punya duit kayaknya gue hati ini kering ya. Bisa jadi begitu loh. Bisa jadi variabel lain Anda dinaikkan, ya ditingkatkan, tapi variabel yang lain itu dikosongkan. Nah jangan sampai begitu makanya. Iya kan syukur-syukur dulu iya iya atau kalau milih semuanya. Syukur-syukur uangnya banyak ya rekeningnya saldonya juga banyak, hatinya juga tenang. Nah ini yang sudah dapat banyak tapi kehilangan ketenangan ini. Ada yang banyak hidup orang itu gak tenang teman-teman.
Ya mungkin Anda sekarang ngerasakan karena mungkin ujiannya di ekonomi, tapi orang di luar sana ada yang hidupnya itu gak tenang padahal duitnya banyak loh. Ada penelitiannya itu, nanti saya sampaikan ya. Ada penelitiannya bagaimana orang-orang kaya itu bukan jaminan dia tenang hidupnya. Ya ada malah gak tenang ya. Hari ini saya beberapa bulan terakhir saya lagi banyak dapat tagihan pajak gitu kan. Karena kurang apa bayar pajak lah tahun-tahun sebelumnya karena kan saya apa rekonsiliasi dari segi laporan keuangan kan lumayan mumet ya karena ya you know lah saya punya banyak brand gitu kan. Jadi kalau dilaporkan tuh wah gitu kan. Ini sekali bayar cuma bukan sejuta, 2 juta, bukan belasan juta, bukan puluhan juta, ratusan juta. Jadi artinya makin makin kaya makin puyeng. Aduh, ini gimana sih gitu. Nah, itu ada teman-teman yang kayak begitu. Ya, tapi kalau udah tahu mah ya udah konsekuensi dari hidup di negeri ini yang begini ya ya wes lah gitu kan bahasanya gitu ya. Nah, ya mungkin bukan rezekinya yang kurang ya, tapi andanya sering mengejar rezeki yang ketukar. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita di pagi ini teman-teman semua ya. Nah, ini ya, waduh, ngejar megang duit sebanyak itu kira-kira gimana tuh rasanya? Dikipas-kipas gitu kan. Tidak semua yang menghasilkan uang adalah rezeki, teman-teman. Ya, jadi hati-hati. Makanya saya bilang ya, banyak enggaknya mah nomor sekian. Yang penting ikhtiarnya, ya. Yang penting ikhtiarnya, ya. Saya sekarang membina pasukan banyak, teman-teman. Ada yang dalam industri skincare, herbal kosmetik, ya. Saya kasih itu checklist-checklist hariannya ngapain gitu kan. Itu bagian dari ikhtiarnya. Ini belum saja apa checklist langitnya belum nih, nantilah bertahap gitu kan. Sekarang saya kasih checklist buminya dulu nih. Kalau ente pengen closing tiap hari, cuman berkali-kali, lakuin 7 hal ini deh tiap hari. Insya Allah ya, nanti bakal dapet cuan ya. Tentu di jalan yang benar. Di brand lainnya, ketika saya mendampingi travel umroh, alhamdulillah kemarin ternyata dapat kabar udah lebih dari 1.000 jamaah semenjak kita mentoring ya. Dar dedor kita kalau ngasih mentoring ya. Ya. Nah, ternyata teman-teman semua pada saat kita kasih checklist-checklistan itu orang ngelakuin, nah itu hasilnya bisa ngikutin. Nah, yang harus kita pastikan dilakukan tuh bukan hasilnya, karena kalau hasil mau di ranah di luar kendali kan, di ranahnya Allah tuh. Yang harus kita pegang itu adalah apa yang kita harus lakukan di ikhtiarnya. Maka di brand skincare saya kasih cukup 7 checklist ya. Di brand travel apa umroh kita kasih 21 checklist. Lebih panjang karena produknya lebih mahal ya dan lebih butuh waktu lama ya. Funnelingnya lumayan lama gitu. Nah, ini teman-teman yang kita upayakan tuh ikhtiarnya. Kalau hasil itu mah bukan kendali kita. Dan karena rezeki sudah ditentukan, ya, maka pastikan itu cara dapetinnya menjemputnya dengan benar. Banyak orang pada saat menjemput rezeki dengan cara tidak benar, maling lah, nipu lah, bohong lah, terus juga zolim lah, gitu ya. Jadi Allah gak akan ngehisap kita dari hasil, teman-teman. Rezekinya misalkan saldonya rekeningnya uangnya mau puluhan juta, ratusan juta, miliaran itu nggak akan dihisap. Bicara masalah hasilnya mah gitu. Terus yang dihisap apanya Kang? Yang dihisap itu adalah proses kita mendapatkan hasilnya. Kemarin prosesnya gimana? Bohong enggak, curang enggak, culas enggak, nipu enggak, gitu kan. Nah itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Makanya jangan sampai gitu ya. Udah mah hasilnya kecil gitu kan. Caranya nggak benar, ya. Nah ini ya, karena itu bisa jadi ujian, jebakan dan istidraj, ya. Jangan bangga juga Anda melihat orang-orang yang sekarang hidupnya mungkin, kayaknya kayak luar biasa ya, gitu ya. Bisa jadi tuh istidraj kita nggak pernah tahu ya. Dan kita jangan judgement juga itu membuat kaca buat kita aja gitu. Penukar keberkahan hidup gitu ya. Nah ini ya, jangan sampai demikian teman-teman. Jadi sekali lagi kita jemput rezeki dengan cara yang benar-benar aja. Jangan aneh-aneh ya. Lakukan yang benar-benar Allah perintahkan. Halal, legal, hajar ya. Yang haram-haram tinggalkan gitu ya. Nah ini ya, apa itu rezeki yang tertukar teman-teman semua sesuai topik kita. Ketika Anda meninggalkan yang halal demi yang syubhat. Ketika kita meninggalkan yang halal, pekerjaan yang halal, apapun yang halal demi ya mendapatkan hal yang subhat atau apa? Meninggalkan keluarga kita demi ambisi pribadi kita. Padahal kita punya tanggung jawab atas nafkah atas keluarga gitu ya. Sekarang teman-teman lihat tuh di sosmed ya, banyak orang posisinya itu dengan bangganya apa melempar aib keluarga keluar ya. Terus juga tadi kan lagi ramai juga kan tentang nafkah 2 juta gitu kan ya. Ya kita gak mencari tahu pun sekarang mencari tahu teman.
Kita nggak berusaha nyari tahu nih, jadi tahu sekarang mah. Kebetulan juga orang yang lagi kena ini juga teman saya sendiri itu kan. Kita ngopi bareng sampai ngobrol sama malam gitu ya. Ya bersyukurlah kalau udah dapat segitu. Tapi kan tetap aja di mata suami tetap bertanggung jawab keren. Dimana istri kalau dia serba apa kurang nggak bersyukur ya tetap aja kan. Ya. Nah ini yang makanya sekali lagi sebagai istri yang maka bersyukur, sebagai suami yang maka bertanggung jawab. Guyonan saya kemarin itu ya passive income-nya hakiki itu ya dari si mantan suami yang tanggung jawab segede itu gitu. Itu tuh luar biasa teman-teman. Tapi bagi orang yang kurang bersyukur, ya begitu kan. Nah ini ya, Anda meninggalkan keluarga demi ambisi pribadi, Anda meninggalkan ibadah demi omset. Jangan sampai omset Anda naik, ratusan juta miliaran, tapi iman Anda turun, Anda gak pernah sholat lagi ke masjid, Anda sering meninggalkan sholat, ya. Anda gak pernah lagi baca Quran, Anda gak pernah lagi tuh puasa, misalkan ya. Anda gak pernah lagi ya, umroh ya, saking sibuknya kan. Ini yang jangan sampai terjadi, ini ditukar-tukar gitu loh. Anda meninggalkan keberkahan demi kemewahan. Ya tadi, wah pengen mobil, sekarang banyak film yang menunjukkan tentang itu tuh, ya tentang orang tuh pengen apa, pengen cepat ya, pengen hidupnya mewah ya, rumahnya megah, mobilnya mewah gitu kan ya. Dan tanpa sadar, Anda menukar ketenangan dengan kegelisahan. Wah itu teman-teman, rezeki yang sangat luar biasa adalah rezeki ketenangan. Teman-teman. Anda bisa hidup tenang, kemana-mana tenang, ya, di mana-mana tenang. Kalau di mana-mana gelisah, nah ini yang bahaya. Apalagi yang punya utang, ada yang masih punya utang di sini. Ya, itu gelisah pasti. Doanya jadi jelas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal azzi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari gelisah, ya, hammi, wal hazan, dan sedih. Azzi wal kasal. Sedih itu lemah. Azzi itu lemah. Ya. Kasal itu malas. Jubni wal bukhli, pengecut dan pelit. Dan sewenang-wenangan orang gitu kan. Nah ini teman-teman. Jadi gelisah itu wajar. Yang nggak wajar adalah kalau misalnya gelisah terus. Makanya hindari tuh kayak hutang, apalagi riba ya. Hutang riba itu udah jelas dosa. Kalau hutang doang mah hutang dagang ya emang nggak aja gitu. Saya juga punya hutang kalau hutang dagang ya. Dan bahkan itu menjadi strategi cash flow ya. Tapi kalau udah hutangnya hutang untuk pribadi, bukan hutang perusahaan, yang itu hutang putaran produk, inventory misalkan gitu ya, itu yang bahaya ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menukar-nukar ini ya, yang halal ditukar dengan yang syubhat, keluarga ditukar dengan ambisi pribadi gitu kan, ibadah ditukar dengan omset, keberkahan ditukar dengan kemewahan, dan ketenangan ditukar dengan kegelisahan gitu ya. Tidak semua kehilangan adalah musibah. Kadang Allah sedang menyelamatkan Anda dari rezeki yang salah. Tuh. Buat Anda yang sekarang mungkin lagi drop ekonominya, buat Anda yang sekarang lagi hancur bisnisnya, lagi bangkrut usahanya, ya, lagi punya mimpi, ya, tapi kayaknya nggak dapet dapat gitu kan. Ya udah, kadang kita ngerasa bahwa itu tuh kok gini banget ya, itu. Tapi itu tadi Allah sedang menyelamatkan Anda dari rezeki yang salah, ya. Mungkin kalau itu rezekinya dikasih banyak, mungkin Anda jadi orang yang nggak benar. Anda sering zalim sama orang, Anda jadi jumawa, Anda jadi sombong. Tapi sekarang dengan kondisi yang kayak gini, Anda bisa makin dekat sama Allah kan begitu ya. Jadi kadang ini teman-teman kalau tadi kalau kata Kang Adit kita harus banyak bersyukur gitu kan. Karena Allah memerintahkan demikian. Maka kalau lagi bersyukur itu lihat variabelnya tuh utuh semuanya, ya. Ada yang namanya tuh dalam kehidupan ada yang namanya apa will of ini teman-teman, kehidupan lah gitu ya. Bagai will of life ya. Will of life itu teman-teman itu nggak bisa diukurnya cuman sekedar dari satu variabel, itu banyak. Ya, ini saya coba buka, kita buka Google ya, cari ya. Jadi kalau dulu saya pernah belajar yang namanya eh, NLP ya, Neuro Linguistic Programming ya. Bagaimana orang-orang itu ya pada saat mengejar sesuatu memang nggak bisa cuma sekedar satu hal doang, satu poin doang gitu. Nah ini nih, coba saya buka dulu zoomnya ya. Nih teman-teman, kelihatan nggak? Wheel of Life gitu ya. Jadi teman-teman, nah ini ya, nah ini work life balance gitu kan. Kadang ketika misalkan nih posisinya nih ya, ini kita buka. Ketika posisinya dari segi finansial kita itu drop turun, ya bisa jadi di pada saat finansial kita turun, spiritual kita naik, teman-teman. Ya, jadi bentuknya tuh memang nggak bisa cuma satu patokan pada finansial, atau finansialnya turun,
spiritualnya naik, family-nya naik. Yang dikhawatirkan adalah ketika finansialnya naik, ya ditarik nih ya. Tiba-tiba pada saat ngecek variabel family, Anda jauh dari keluarga. Pada saat ngecek variabel spiritual, Anda jauh dari Allah. Pada saat ngecek bagian fisik gitu ya, fisik badan gitu ya, sakit-sakitan gitu kan. Pada saat ngeliat sosial, Anda pelit gitu ya. Nah kita tuh gak pernah tahu gitu. Jadi pada saat ngeliat kehidupan tuh lihatnya utuh. Oh iya bener ya. Aku di sini memang lagi turun, tapi di sininya naik loh. Aku makin sehat, aku makin bugar, aku makin bisa bersosialisasi, aku makin bisa berdampak pada sosial, aku bisa dekat dengan keluargaku, istriku, anak-anakku gitu ya. Orang tuaku, aku bisa makin dekat sama Allah gitu. Nah itu teman-teman. Jadi nggak bisa cuma sekedar satu aspek doang ya. Jadi ini yang juga harus kita sadar dan akhirnya kita bersyukurnya makin lebih besar. Oh iya benar ya. Yang turun tuh cuma itu doang gitu. Yang ini mah gak turun. Atau pada saat ini naik nih ya. Nah ini hati-hati nih jangan sampai kalian turun. Tugas kita adalah Alhamdulillah ya Allah hari ini bulan ini income kita 1 miliar gitu ya. Oh, amin ya teman-teman. Siapa yang pengen dapat income 1 miliar? Amin gitu ya. Nah tapi jangan sampai pada saat ngecek keluarganya turun. Dari mana kita bisa tahu itu turun ya? Anda rasakan aja. Anda tidak ada kedekatan bonding dengan anak Anda, tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu dengan pasangan, ya, couple time, family time, ataupun katakanlah quality time gitu kan. Sama sholat juga Anda jadi jarang, ya, bahkan meninggalkan, itu kan bahaya kan. Mending mana Kang? Ya, dua, kalau ngomong mending semuanya mending gitu kan. Tapi tadi poinnya adalah kita jangan lihat satu variabel, paham teman-teman ya? Jadi jangan cuma sekedar ngelihat dari satu variabel doang, ya. Jadi sekali lagi bisa jadi, ya, kehilangan itu kehilangan uang, kehilangan pekerjaan itu musibah. Tapi Allah tuh lagi pengen menyelamatkan Anda supaya nanti di masa depan, di nextnya atau kalau Anda ngikutin itu terus, gak begitu gitu. Ya. Kemarin saya ngisi sama Kang Dendi, mungkin Anda tahu ya kalau di Bandung. Beliau cukup senior dalam dunia kreatif gitu kan. Beliau sharing tuh, saya di sampingnya karena saya pembicara juga gitu kan, Kang Adit sebagai moderator. Beliau menyampaikan pada saat dia menjalankan bisnis gitu kan, ada seorang karyawan yang akhirnya dipecat ya sama beliau gitu kan. Tapi yang terjadi apa coba? Orang yang dipecat tersebut sekarang bisnis dan karirnya lebih melesat bahasanya itu melesat banget gitu. Mungkin bagi sebagian orang ngelihatnya, ih kasihannya dipecat, bener gak? Tapi kalau kita melihat episode sekarang, beberapa tahun kemudian setelah dia dipecat, ente itu memang kudu harus posisinya dipecat dulu baru bisa melesat gitu kan. Efek dipecat ya melesat gitu. Jadi jangan sampai posisinya sekarang dipecat gitu kan. Ya kalau misalkan kayak begitu ya udah itu yang cuman dirasakan cuman efek karirnya doang. Tapi lihat efek karir di bisnisnya. Dia bisa melesat hanya ketika dia dipecat. Paham maksud saya? Itu udah menjadi garis takdir gitu ya yang akan kita lewatin. Ya. Nah masalahnya kan kita sekarang balik lagi kadang mau meratapi ya Allah hidup gini-gini banget ya gitu kan. Hidup ya apa namanya ekonomi sulit gitu kan. Terus juga badan sakit gitu ya, sakit-sakitan. Wah serba. Nah itu akhirnya kurang bersyukur. Teman-teman ya. Nah, ini ya boleh jadi itu kan. Ada lainnya dijelaskan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada itu buruk bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa yang Anda inginkan terlihat indah, menyenangkan sesuai keinginan, tapi membawa kerugian dan penyesalan. Tapi tadi apa yang gagal didapatkan ternyata terasa berat, menyakitkan, tapi tidak sesuai harapan, tapi membawa kebaikan dan keselamatan. Kita mah gak pernah tahu, teman-teman. Ingat, Allah tuh ngasih kita apa yang dibutuhin. Ya, kita pengennya A, tapi kata Allah gitu ya, kita taunya kita butuhnya B, ya udah dikasihnya B gitu. Kadang yang gagal Anda dapatkan justru itulah penyelamat hidup Anda. Ini aspeknya gak cuma sekedar dari aspek finansial, keuangan, ekonomi saja ya. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya, apalagi dalam keluarga, dalam dalam berumah tangga gitu ya. Sama poinnya. Jadi teman-teman semua balik lagi kita melihatnya dengan kacamata syukur dan kacamata iman pasti. Oh iya juga ya mungkin ini bagian dari skenario Allah yang membuat kita jadi lebih baik, lebih bersyukur, lebih teringat gitu ya, dan lebih sadar diri gitu kan. Ujungnya apa tadi karena memang kita lebih mawas diri gitu ya. Nah ini realita hari ini teman-teman semua banyak orang sibuk mengejar jabatan karena ya bisa lihat ya sendiri dengan era kapitalis sekarang semua serba dengan kepentingannya masing-masing. Ngejar jabatan, ngejar omset, popularitas, followers, gaya hidup, dan pengakuan manusia, validasi.
Ini yang dikejar sama mereka, semoga itu bukan kita. Jabatannya, oh pokoknya mah demi bertahan lah bayar sekian gitu kan. Karena Anda tahu ketika jabatan ada di situ, pundi-pundi cuan akan kebuka. Anda ngerasa demikian kan. Omset, wah pokoknya demi omset sekian gue ngelakuin ini gitu kan. Tapi menggunakan segala cara ya. Popularitas ya, followers ya. Ketika followers turun Anda gelisah ya. Sekarang saya alhamdulillah teman-teman salah satu kenikmatan juga ketika tidak terlalu melihat vanity metrics ya. Melihat angka-angka metrik di sosmed ya, apa lihat engagement, like, comment, share, followers yang mau turunnya biarin emang gue pikirin gitu kan. Jadi memang fasenya itu kadang hidup ada fasenya teman. Fase awal-awal tuh orang ngejar yang namanya view, fase ngejar follower ya. Kalau sekarang yang penting gue cuan ya, jualannya terus tiap hari gitu, memang gue pikirin gitu kan. Nah kalau alasan kenapa jualan kan gak usah dikasih tahu semua orang gitu. Yang penting mah orang-orang taunya adalah kita jualan gitu kan, biarnya orang ngecap gitu kan. Nah, banyak orang salah salah tuh. Mereka ketika ngeliat follower, waduh, resah, gelisah gitu kan. Dia pengen validasi, pengen terlihat keren. Nah, fotonya kalau misalkan jelek gak diupload gitu ya. Gitu-gitu kan. Nah, ini ya. Tapi kehilangan apa? Tidurnya gak nyenyak. Keluarganya harmonis, gak harmonis hatinya gak tenang. Pasangannya gak romantis ya. Waktunya ibadahnya hilang ataupun katakanlah tidak tidak apa membuat dia akhirnya ingat dengan Tuhan gitu ya. Kedekatan dengan Allah gitu ya. Nah, ini semoga kita gak demikian sekali lagi. Hal bis membuat kita akhirnya semakin teringat dengan Allah, semakin teringat bahwa ya habis ini ngejarnya adalah ridho Allah, bukan ngejar omset, omset hanya sekedar catatan angka, ya. Ketika itu dapat ya udah, kalau nggak dapat juga ya gak udah gitu bahasnya gitu. Jangan terlalu gimana gitu kan ya. Nah ini ya, tahukah Anda teman-teman semua ada sebuah penelitian dari Harvard Adult Development Study gitu ya. Ternyata salah satu riset terpanjang di dunia tentang kebahagiaan menemukan bahwa ternyata teman-teman semua yang membuat manusia bahagia itu bukan kekayaan, tetapi hubungan yang sehat dan hidup yang bermakna. Relationship, ya, bagaimana hubungan mereka dengan pasangannya, keluarganya, anaknya, orang-orang sekitarnya, dan hidup yang bermakna, yang bermanfaat, yang berdampak. Bukan soal kayanya. Jadi Anda jangan dulu kaya, nunggu kaya baru bahagia ya. Anda jangan ngasih syarat akan kebahagiaan Anda sendiri. Nunggu kaya baru bahagia ya, nunggu kacau ya, kecewa baru bahagia ya. Apapun pokoknya intinya Anda bahagia bahagia aja gitu loh. Bersyukur, ya, mensyukuri nikmat, enjoy gitu kan. Nah ini ya banyak orang kaya namun miskin ketenangan. Nah, ini ya teman-teman, di sini Anda makin sadar ya juga ya. Gak usah bikin syarat-syarat aneh-aneh. Gue pengen sedekahnya nanti pengen pada saat udah kaya. Lu kalau gak kaya-kaya lu gak akan sedekah-sedekah, saudara-saudara gitu ya. Dari sekarang sedekah. Karena kekayaan tuh pada akhirnya di hati, bukan di harta doang gitu kan. Hati Anda sekarang gimana, lapang atau enggak? Buktikan, ya. Buktikan bahwa apa? Bahwa Anda memang benar-benar peduli sama orang-orang di sekitar. Ya udah dengan transfer gitu kan. Tolong energinya, waktunya. Nah ini ya teman-teman semua. Tadi teman-teman yang sudah bersedekah, alhamdulillah ya. Nanti diingatkan juga atau mungkin boleh di-share juga di kolom chat ya. Kalau yang mau sedekah sambil nyimak saya nih, silakan yang menyimak. Kalau transfer ya 50.000, 70. Itu buat Anda di masa depan. Anda juga jangan kegeeran Anda bantu orang ya. Kegeeran bantu orang-orang di sekitar, orang yang Anda bantu misalkan katakanlah siapa gitu kan, kegeeran banget gitu ya. Padahal sebenarnya Anda lagi bantu diri Anda sendiri untuk di akhirat, untuk bekal, untuk pemberat timbangan gitu ya. Ini ya, ada orang miskin uang tapi kayak syukur. Uangnya kagak ada, uangnya terbatas, saldonya minus mulu, tipis mulu itu rekening gitu kan. Ya. Tapi apa? Syukurnya tidak ada. Syukurnya sangat sangat banyak berlimpah. Terus sebaliknya, orang ini kaya raya tapi hidupnya miskin ketenangan, nggak tenang, nggak pernah bersyukur, ya, nggak pernah berterima kasih, ya gitu-gitulah pokoknya. Nah ini yang jangan sampai terjadi sama kita ya, kita kaya raya, miskin ketenangan. Apa keinginan kita teman-teman? Keinginan kita adalah kaya raya dan banyak bersyukur, hidup tenang ya, amin ya tentunya. Amin gak kira-kira ya. Semoga doa kita pagi ini apapun itu ya, terutama yang memang baik-baik membaikkan kita, Allah mudahkan, Allah 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 apa namanya, Allah realisasikan, Allah Allah kabulkan gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ketika manusia merasa dirinya sumber rezeki, disitulah kehancuran dimulai. Nah, apalagi nih, makanya saya bilang jangan ngerasa diri bahwa Anda tuh
berjasa atas pertumbuhan orang gitu ya. Saya tuh banyak dapat testimoni tuh. Testimoni ya tadi setelah ikutan workshop ini ketika dibina sama Kang Dewa gitu ya. Jadi nolak kalau program-program selalu ada testimoni gitu ya. Saya tuh kalau baca udah baca gitu ya, udah aja. Saya nggak langsung gimana gitu ya. Khawatirnya apa? Saya ngerasa berjasa atas pertumbuhannya. Walaupun secara dohir mungkin iya. Wah ini gurunya yang hebat. Oh ini mentornya gitu kan. Tapi balik lagi itu semua atas izin Allah. Kita mah cuma wasilah doang aja. Haza yang fadil Robbi. Nah kita juga jangan sampai jadi kayak korun ya. Apa-apa itu karena kekuatanku, karena kehebatanku. Enggak gitu gitu ya. Saat Nah maka sarangan teman-teman semua ya. enggak ada. Bocor ya. Nah ya. Jangan ngerasa paling ya. Si paling ini yang baik, paling berjasa, paling berguna gitu kan. Justru kita tuh belum ngelakuin apa-apa, megah seberapa gitu lah ya. Nah, kenapa sejatinya itu semua dari Allah. Kasih sayang Allah, adab kita ke guru kita, ke mentor kita, mungkin ada istilahnya kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya edifikasi gitu ya. Berterima kasih wajar ya, bahkan ada beberapa yang memberi hadiah gitu kan. Nah, itu wajar gitu kan. Tapi jangan sampai kitanya merasa bahwa gara-gara kita itu. Enggak, testimoni ya testimoni aja gitu. Jangan, oh ini gara-gara saya nih, gara-gara saya. Nah, ini jangan sih paling lah ya. Karena kita cuma jadi pipa, kita bukan sumber, kita pipa. Jadi teman-teman semua jangan ngerasa bahwa kita tuh adalah sumber rezeki buat orang lain, termasuk buat kita sendiri gitu ya, keluarga ini ya. Rezeki yang tertukar pertama apa aja itu Kang? Satu, menukar kebarokahan dengan banyaknya angka. Jadi Anda jangan menukar ya keberkahan dengan banyaknya angka yang Anda kejar. Apa misalkan? Ya tadi Anda ngejar omset, ngejar income. Nah, itu jangan ditukar. Maksudnya gimana? Emang bisa? Ya bisa aja. Anda ngehalalin segala cara kan, menghilangkan barokahnya itu loh. Omsetnya naik, tapi sholatnya makin bolong, ya. Tapi anaknya makin jauh, tapi rumahnya makin dingin, gak hangat, gak ada obrolan dalam rumah tangga teman-teman. Yang gak penting itu penting. Nah, catat tuh kuatnya. Yang gak penting itu penting, ya. Kadang kita ngobrol cuma yang penting-penting doang. Busetnya udah kayak meeting aja nih gitu ya di rumah tangga. Ya. Yang gak penting ya guyon, bercanda, ya, apalah itu penting untuk menghidupi suasana, gitu kan? Emosi makin kasar, ya. Nah, pertanyaan itu rezeki atau jebakan? Nah, bisa jadi teman-teman, ketika Anda dapat duit banyak tapi kondisi kayak gitu itu jebakan buat Anda, buat kita. Maka mulai sadar ya Allah, sholatku mulai bolong. Ah, ini hati-hati nih ya. Ya Allah, anak saya makin jauh ya. Di rumah kok kayaknya nggak hangat ya. Kok gue jadi emosian begini ya? Gitu. Hanya gara-gara ngejar angka, ngejar omset miliaran yang sering kali digadungkan di orang luar. Ya semangat, 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 semangat. Ya. Dijedar-jedarin aja semua. Nah ini jangan sampai lah keseimbangan tentang hidup juga harus dikondisikan. Rasulullah bersabda, bukanlah kalian itu karena banyaknya harta, tetapi kalian adalah hati yang merasa cukup. Jadi poinnya nggak cuma sekedar di harta. Bahkan banyak di antara kita ya hanya ngomongin soal harta doang. Justru yang terpenting adalah bagaimana hati kita yang merasa cukup. Hati cukupnya ini yang benar. Ya syukur-syukur ketika harta pun hatinya yang cukup ya. Ya cukup untuk beli rumah, ya, cukup beli mobil, cukup lunas hutang, cukup untuk bebas riba, cukup untuk kasih nafkah, ya, itu kan cukup ya. Ya, maka teman-teman semua sekali lagi jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah insya Allah kita menjadi kaya. Walaupun niatnya kita ya tentu bersedekah jangan niatin untuk kayanya. Itu mah efek sampingnya itu mah udah jadi salah satu fadilah gitu kan, keutamaan gitu. Pernah kan Anda melihat teman semua ada orang yang makannya seadanya, tapi tidurnya nyenyak. Enak banget, nikmat kayaknya gitu ya, di film-film mungkin Anda sering lihat gitu ya. Nikmat banget ya. Ada orang yang penghasilannya biasa, rumahnya damai. Penghasilannya biasa aja dia gak kaya, tapi rumahnya itu kok tenang banget, kok damai banget. Mobilnya biasa, tapi hatinya tenang. Tapi teman-teman, ada orang juga yang di luar sana, semoga bukan kita, semoga bukan Anda ya, yang rumahnya mewah, tapi konflik mulu di dalamnya. Yang omsetnya miliaran, tapi penuh dengan tekanan. Yang di mana-mana viral, tapi depresi mulu. Pernah ngelihat kayak begitu teman-teman? Komen pernah yang pernah. Atau ngerasain pernah ya? Yang kalau yang ngerasain berarti lebih lebih ini lebih dari hati dari makceleb gitu kan.
Maka sekali lagi saya sampaikan sebagaimana materi habis saya sebelumnya, rezeki itu bukan cuma uang. Bentuk rezeki yang sering tidak disadari adalah tentang pasangan yang setia, ya. Bagaimana ketika kita punya value yang sama, visi yang sama, ya, semua serba sama, kita bareng terus gitu kan. Itu ya, pasangan yang setia dengan nilai-nilai kita, dengan apa namanya, dengan visi besar kita, anak-anak yang sehat, tidur bisa nyenyak, itu juga rezeki, teman. Hati yang tenang, teman yang baik, bahkan apa namanya, Umar bin Khattab kalau nggak salah yang pernah bilang ya. Jika seandainya ada sebuah nikmat selain Islam yang harus dipegang teguh, ya, apa itu tadi tentang teman yang baik, gitu kan, yang mengajak kita kepada amal soleh, mengingatkan kita pada Allah. Harus dipegang erat itu, circle yang baik. Makanya kenapa kalau di saya posisinya ke sekarang ketika membina pasukan, ya Anda bisa rasakan, terutama yang udah jadi mitra saya gitu ya. Saya nggak cuma ngomongin duit doang di dalam itu. Kadang kalau lagi di seminar saya ngomonginnya apalah apa gitu ya. Cerita kisah Nabi, inspirasi para sahabat, ayat-ayat. Karena sejatinya dakwah begini, ini habis kan dakwah sejatinya kan. Ngaji gitu kan dakwah. Dakwah itu tugas kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Sampaikan gitu kan dengan hikmah, ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat kan begitu. Kang, tapi kan kita nih gak tahu ilmunya. Ya makanya belajar ilmunya. Jangan Anda lari dari tanggung jawab ini, kewajiban ini. Tugas manusia di muka bumi ini ada tiga, satu ibadah, dua jadi khalifah, tiga dakwah kan begitu. Dakwah bukan cuma tugas kiai-kiai ulama-ulama doang. Ah, tapi kan gimana ya Kang? Nah, ini pemahaman ideologi sekulerisme, kapitalisme dan isme inilah yang membuat akhirnya kepala kita ini memisah-misahkan. Ustadz ya jangan bisnis, bisnis ya jangan ngustadkin itu ya. Padahal dulu teman-teman sahabat terdahulu, mereka selain hafal Quran ya jago juga di yang lainnya. Al-Khwarizmi ya matematika, Ibnu Sina ya biologi kedokteran, Jabir Ibnu Hayyan ya apa kimia, Ibnu Firnas gitu kan fisika gitu ya. Itu orang keren-keren. Lah kita kadang sekarang omsetnya jago, bagus miliaran, profitnya dar der dor, jualannya der dor. Tapi gak bisa baca Quran, jauh dari Allah gitu kan. Atau tadi, wah jago bahasa Arabnya, baca Qurannya top, markotop hafalannya, tapi hidupnya kere, gitu kan. Oh ini nusuk nih emang bagi sebagian orang ya. Ya gimana? Nah ini tolong jangan dipisah-pisahkan. Yang membatasi kita ya diri kita sendiri, otak kita sendiri. Jangan jangan tervirusi, tercemari virus sekuler ya, yang memisahkan agama dan kehidupan gitu kan. Ngomongin agama di masjid, ngomongin dalil di masjid, ya. Ngomongin di dunia mah omset aja lah gitu kan. Ya, ini ya. Ilmu bermanfaat, waktu luang, iman yang terus terjaga. Saya bilang, dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi terpuruk, Anda boleh kehilangan seluruh harta kita, tapi kita gak boleh kehilangan keimanan kita, gitu ya. Nah ini ya, ada orang kaya uang, tapi miskin waktu untuk sujud. Dalam kondisi apa kita bisa sujud dengan nikmat, teman-teman semua? Dalam kondisi ketika kita punya masalah berat, benar gak? Mungkin ada yang pernah punya masalah berat, itu pas kalau sujud, nikmatnya luar biasa. Pada saat kita dikasih kelapangan apa yang terjadi? Sujud cepat-cepat, sholat cepat-cepat. Ya, memang manusia ya begitu dikasihnya kan. Jadi udah nikmatin aja proses waktu dijatuh di bawah itu. Karena ketika jatuh tuh nikmatnya sujud, sampai nangis tuh air mata gak berhenti-berhenti gitu. Ya, ya termasuk juga pada saat kita sekarang lagi di atas, katakanlah jangan lupa diri, woi gitu kan. Ya, jangan sampai lupa diri. Dunia itu berputar. Ya, kita nggak pernah tahu nextnya gimana. Tugas kita mah on the track, ingat terus sama Allah ya. Itu yang pertama. Rezeki yang pertama adalah tadi rezeki yang tertukar pertama adalah ketika Anda menukar kebarokahan dengan yang namanya angka-angka ya. Dengan angka-angka apa? Angka omset, angka uang gitu ya, angka income ya, dan angka-angka lainnya ya. Wah, pagi-pagi udah dapet transferan aja nih saya. Notifikasi handphone ya. Alhamdulillah ya, ini efek sedekah pagi ini. Buat teman-teman semua, ya sekali lagi, itu yang pertama. Rezeki tertukar yang kedua adalah menukar akhirat dengan dunia. Kita sibuk cari cuan, teman-teman, bangun usaha, ya, cari relasi, gitu ya. Tapi Al-Quran jarang dibuka, ayo ngaku, ya. Kang, saya mah gak buka Quran, saya bukanya platform HP gitu. Ada Qurannya ya, maka alhamdulillah lah gitu ya. Kalau anda lagi safar, mungkin anda boleh tuh buka baca-baca dari handphone. Kalau di rumah ya buka pakai
pakai inilah katanya apa namanya pakai Quran itu kan lebih berkah insya Allah ya. Nah ini teman-teman jangan sampai begitu ya ngejar omset miliaran, Quran jarang dibaca gitu kan. Giliran sosmed di scrolling every day, every time gitu ya, everywhere ya. Giliran Quran nggak pernah dibuka nih jangan sampai begitu. Kita kan pengusaha Muslim, hal itu dibikin untuk pengusaha Muslim ya. Maka kalau kita sekarang Muslim tapi nggak nunjukin kemuslimannya, bah, kita harus bangga berdua, proud gitu ya, pride gitu ya. Di sedekah berat, ini sedekah berat. Yang gimana ini? Maka monggo tuh di chat ada link ke tabungan surga sesuai dengan namanya ya, tabungan surga. Semoga ini menjadi tabungan Anda masuk ke surga. Gitulah kurang lebih ya. Filosofinya kita kalau bikin nama harus yang simpel-simpel aja ya. Ya, tabungan surga itu kita bikin semoga menjadi tabungan Anda untuk masuk surga gitu dah. Ada program macam-macam tuh. Nah, monggo teman-teman yang mau sedekah mau nitip Kang Dewa, ini tim tabungan surga nitip ya disalurkan. Nah, amanah insya Allah siap gas, kita 100% salurkan ya. Itu ya, sedekah yang berat jangan sampai berat. Apalagi dakwah dianggap gangguan. Aduh, gimana ya Kang? Saya kalau misalkan dakwah tuh nanti malah dikucilkan. Nanti kalau saya dakwah di sosmed saya malah di unfollow ya, malah dicibir gitu ya. Saya tuh banyak ketemu tuh yang kayak begitu tuh. Malah akhirnya dia nggak dakwah ujungnya karena takut diputus kontrak gitu ya. Lah sikat aja lah. Kalau kita punya follower, ya itu menjadi apa tanda kutip gitu ya, prospek kita dalam dakwah gitu ya. Ente kira prospek cuma dalam bisnis gitu ya. Itu harus bikin targetan juga. Janganlah harta dan anak-anakmu melahirkan kamu dari mengingat Allah. Surah Al-Munafikun ayat 9 ya. Jadi sekali lagi jangan sampai gitu ya harta kita, anak-anak kita melahirkan kita dari Allah ya dan menghalalkan tadi ya, segala cara ya hanya untuk demi dunia tadi dan apa namanya lupa dengan kaidah-kaidah hukum-hukum syara yang harus kita ikuti, kita tegakkan gitu kan. Masalahnya bukan di punya harta, masalahnya ketika harta memiliki hati kita. Nah ini harta sudah oh pokoknya otak itu harta aja. Harta itu dalam bahasa Arabnya adalah mal. Mal itu jamak taksirnya. Jadi jamak itu nanti ada macam-macam. Misalnya jamak taksir gitu ya. Nah, itu adalah amwal ya. Dalam bahasa Arab ya. Kalau Anda buka kamus ya, mala ya, mala itu ya. Itu harta ya, termasuk juga artinya dalam masdar itu kecenderungan. Jadi orang yang punya harta, kecenderungannya itu mirip gini. Orang yang punya harta itu akan nunjukin siapa aslinya. Muyulnya, condongnya kemana. Nah, itu. Jadi kalau Anda sekarang lagi miskin, gak punya duit, ya, orang baik misalkan, terus Anda ngomong bahwa nanti mah aku kalau kayak takut gak bener, pas kayak ternyata jadi gak bener. Itu berarti memang Anda bawaan bawaan hatinya itu memang udah ada niat gak bener gitu. Sekarang karena baik itu karena memang ada punya duit aja gitu. Ketika dapat duit belok kiri kanan gitu kan, Anda kemana-mana apa namanya berbuat maksiat gitu ya. Ini yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama tadi menukar barokah dengan angka, yang kedua adalah menukar akhirat demi dunia. Ya. Yang ketiga, menukar kejujuran demi keuntungan. Integritas itu penting teman semua. Rasulullah mencontohkan kita tentang integritas, kejujuran, transparansi ya, dengan sidik, tablik, dan amanah fatonahnya itu. Ya. Nah maka teman-teman semua jangan sampai terjadi ya kita melakukan manipulasi, bohong, overclaim teman-teman. Makanya dokter detektif tuh waktu ketemu sama saya di Bandung itu misinya adalah pengen membantai orang-orang yang suka overclaim gitu ya. Kenapa? Ya tadi ya orang-orang overclaim ini kalau dibiarkan kasihan yang ditipunya gitu ya. Overclaim produk ya formulasinya ataupun skincare-nya markup ya. Orang yang suka ngasih testimoni-testimoni palsu, jualan gimmick dengan cara gimmick palsu, memanfaatkan ketakutan orang, misalkan ya apa tinggal berapa, tapi nanti gitu lagi bohong scarcity-nya itu jangan dipakai. Kalau memang nggak begitu, ya jangan begitu. Pakai strateginya banyak mental triggernya. Apa mental trigger kan? Ini nanti bahasa-bahasa yang lain ya. Mental trigger itu adalah ini teman-teman apa pemicu mental orang yang buat orang akhirnya jadi tertarik beli produk gitu ya. Ilmunya ilmu marketing nanti ya. Uangnya masuk tapi keberkahannya dicabut. Nah ini jangan sampai menukar kejujuran dengan keuntungan. Rasulullah pernah bersabda teman-teman semua, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum terpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka diberkahi jual belinya. Nah, ini ngomong gue dicek gitu kan. Kalau dulu mah kalau jual beli itu HPP aja dikasih tahu teman. Nih saya HPP-nya sekian ya. Modalnya sok mau ngasih lebihin berapa gitu. Bisa begitu ya. Kalau sekarang mah markup-nya setinggi mungkin, jual semahal mungkin gitu kan. Ya.
dan seringkali bohong. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Kita harus benar-benar jujur, ya. Jangan menukar kejujuran dengan keuntungan ya. Nah, ini teman-teman, waduh duit merah ini menjadi idola buat kita. Uang haram sering terlihat cepat, tapi diam-diam menghancurkan. Ya sabar. Bagi Anda yang sekarang bekerja, mungkin masih bekerja. Ada yang masih bekerja di sini? Siapa yang tahu? Ada yang masih kerja gak? Komen ada gitu ya. Ada yang masih kerja? Yang kerja ya, kalau pengen mulai bisnis, ya mulailah bisnis. Yang bisnis supaya tumbuh ya, ya belajarlah gitu ya. Nah, bagi yang masih kerja nih banyak banget peluang ya yang sekarang bisa Anda jalankan gitu kan. Ya, silakan digas ya. Saya pribadi punya banyak peluang ya, manfaatkan aja gitu. Kalau kerja mungkin Anda sekarang tiap bulan kerja gajiannya kan 1 bulan sekali doang, bener gak? Kan butuh kesabaran ya. Butuh usaha ya, butuh sabar juga membangun waktu, membangun tim, jaringan tidak secepat kilat. Yang cepat naik bisa cepat turun ya. Jadi nikmatin aja prosesnya ya. HHN kalau kata Agim. Hayati, hadapi, nikmati ya, apa lupa gue namanya. Itulah pokoknya ya. Nah, ini ya, fakta psikologi teman-teman semua. Penelitian hedonic treadmill, ini ya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah hedonic treadmill. Manusia cepat beradaptasi dengan kemewahan. Akibat apa yang terjadi? Makin kaya makin kurang. Orang makin kaya makin ngerasa kurang. Orang makin punya makin ngerasa haus. Orang makin tinggi makin ngerasa kosong. Karena yang dicari bukan kebutuhan tapi validasi. Maka sekali lagi jangan gila validasi, jangan haus validasi. Orang-orang sekarang bahkan beberapa orang seringkali apakan namanya mencap ya, ini NPD NPD walaupun NPD itu sebuah kondisi yang kita nggak bisa klaim ya. Kita harus tes nih ada testingnya ya. Tapi tadi jangan sampai kita harus pujian, mau dipuji, udahlah biarin lah. Kita fokus berbuat baik aja lah gitu ya. Nah ini ya, jangan sampai kita makin kaya malah makin ngerasa kurang, makin punya makin ngerasa haus, makin tinggi makin merasa kosong. The more ya. Teman-teman, coba renungkan, ada yang serang Anda, apa yang sedang Anda kejar hari ini? Teman-teman. Apa yang Anda kejar? Oh Kang, saya lagi ngejar ini Kang, apa ngejar uang. Ya apalagi ya, uang, pengakuan, status, ambisi ya, atau keterangan hidup. Kang, saya mau semuanya. Waduh, Anda ini pakai rumus dan gitu ya. Ya. Nah, maka teman semua jangan-jangan Anda terlalu sibuk ya, mengejar apa yang Anda inginkan sampai lupa apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Maka sering saya bilang, ya, Anda harus tahu kebutuhan Anda persisnya berapa kalau ngomongin duit. Anda sebenarnya harus tahu kebutuhan Anda tuh apa gitu ya. Bisa jadi kalau sekarang Anda punya anak yatim banyak, jadi itu menjadi kebutuhan Anda untuk bisa jadi wasilah rezeki buat mereka, ya kebutuhan Anda income banyak gitu. Makanya niatnya doanya pada saat awal-awal gitu ya. Itu kalau Anda pengen umroh ya doakan orang-orang bisa pergi umroh. Kalau Anda pengen kaya doakan orang-orang kaya. Kalau Anda pengen apa ya doain orang-orang juga gitu loh. Niatnya itu diperluas. Ya, sehingga kebutuhan kita nanti pada saat misalkan tadi pengen nguruhin orang. Kan wasilah ngumrohin orang itu nanti rezekinya mereka dititipin lewat Anda gitu. Nah itu tips dari saya tuh. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini dan seterusnya, setiap kali berdoa doain orang lain juga. Doain yang gede-gede, yang bagus-bagus ya. Positif-positif gitu lah. Kenapa? Ya itu salah satu cara memperbesar kapasitas. Nah ini ya, mari kita belajar dari kisah Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman ini ya punya kekuasaan, diberi kekuasaan, kekayaan ya, dan juga kerajaan besar. Tapi beliau berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Itu karunia Tuhan. Ujian buat Nabi Sulaiman. Bedanya, beliau sadar semuanya titipan, sementara kita belum dikasih apa-apa aja sudah merasa paling wow gitu kan, merasa paling gitu kan. Nah, jangan sampai makanya sendiri jangan sampai kayak korun yang apa-apa tuh gara-gara aku gitu ya. Nah, ini ya, rezeki terbaik bukan yang paling besar tapi yang paling berkah. Jangan melihat angkanya, teman-teman. Kita lihat keberkahannya. Ketika kita dapat duit ini bersyukur atau tidak, ketika dapat uang ini makin membuat kita dekat sama Allah atau tidak. Itu yang penting, ya. Nah, emang ada Kang rezeki yang salah? Ada tanda rezeki yang salah tuh biasanya mereka ya bikin sombong kita ya. Apalagi ya. Atau yang berkah dulu deh ya. Yang berkah tuh apa? Yang bikin kita makin taat, yang bikin kita jadi hatinya tenang, yang bikin harmonis keluarganya, keluarga makin harmonis, membuat mudah berbagi itu ya. Membuat hidup lebih ringan. Ini rezeki yang berkah. Ciri-cirinya ya. Kalau Anda sekarang mendapatkan rezeki penghasilan misalkan di bawah 5 juta,
tapi bikin Anda makin taat, makin tenang hidupnya, keluarga harmonis. Ya udah itu luar biasa rezeki segitu, ya. Jangan sampai Anda income ratusan juta miliaran tapi nggak begini gitu bahasanya. Ya, apa yang salah nih? Rezeki yang salah apa? Bikin sombong, bikin hati jadi sombong, ya, bikin lalai, bikin tamak, rakus, bikin gelisah dan bikin jauh dari Allah. Ini. Maka kalau milih, milih mana? Milih yang tadi lah, yang berkah kan? Ya. Nah, maka teman-teman banyak orang ingin kaya tapi sedikit yang siap menjaga keberkahannya. Maka siapkan diri kita dari sekarang siap untuk akan hal itu. Ya. Kenapa? Karena realitanya saat ini tanpa disadari dan nggak bisa dipungkiri, kan gambarnya ya kayak begini. Realita bisnis saat ini teman-teman banyak bisnis tumbuh, tapi banyak hatinya tuh runtuh, kosong, kopong, gitu kan? Omsetnya naik, tapi anxiety juga naik, ya. Followersnya naik, perceraian juga naik angkanya, lifestyle-nya naik, syukurnya malah turun. Nah, ini yang terjadi. Maka yuk teman-teman semua kita sama-sama merimain diri kita masing-masing dengan forum Halbis ini bahwa yes, semuanya harus diperhatikan, jangan cuma sekedar variabel uang aja ya. Kalau uang membuat Anda jauh dari Allah, mungkin itu bukan rezeki tapi ujian yang dibungkus kenikmatan. Oke Kang, jadi gimana apa yang sudah dilakukan Kang? Satu teman, solusinya adalah jangan kejar rezeki, kejar ridho Allah. Kenapa jangan dikejar rezeki? Karena rezeki itu udah menjadi sebuah ketetapan ataupun katakanlah tadi bagaimana Allah sudah menyediakannya buat kita. Rezeki cukup dijemput aja. Yang harus kita kejar itu ridho Allah. Allah ridho enggak dengan apa yang kita lakuin. Allah ridho enggak, suka enggak. Jadi kalau bisnis apa yang bagus, bisnis yang bagus adalah yang dibutuhkan pasar. Dan ya, kalau kita yang muslim ya, bisnis yang bagus adalah yang gak cuma disukai pasar tapi dan diridhoi Allah ya. Karena kalau Allah ridho, rezeki akan mengikuti itu. Itu udah otomatis ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang saya sebut dengan jackpot rezeki, yang rezekinya dar-dar penuh kejutan. Itu nomor satu. Sekali lagi ya, nomor satu adalah jangan kejar rezeki, kejar ridho Allah ya. Yang kedua, solusinya adalah apa? Perbaiki jalur masuk rezekinya. Halalkan prosesnya, pastikan ya prosesnya halal. Kalau Anda jualan produk, pastikan halal zatnya. Jujurkan transaksinya, jangan ada bohong di antara kita. Bersihkan niatnya, niatnya bantu orang, nolong orang. Hindari kezoliman, tidak ada kezoliman di antara kita. Hindari riba udah pasti, gitu ya. Dan hindari overclaim manipulasi. Nah, gue di screenshot, teman-teman bikin postingan nanti ya, saling mengingatkan. Ini solusi nomor dua. Jadi kalau solusi pertama adalah jangan kejar rezeki, fokus kepada kejar ridha Allah ya. Yang kedua adalah perbaiki jalur masuk rezekinya dari mulai awal sampai akhirnya. Nah, yang ketiga teman-teman semua solusinya adalah jadilah jalan rezeki orang lain. Maka ketika saya tahun lalu berdoa di hadapan Allah di Masjidil Haram, saya berdoa tuh, ya Allah ya Rob, jadikan hamba sebagai wasilah hadirnya 1.000 orang yang bisa punya penghasilan 1 miliar tiap bulan gitu ya. Izin Allah ya. Nah perlahan sekarang sudah mulai berdatangan tuh ada 10 orang, 20 orang mulai bertambah terus kan. Ini kenapa? Saya pengen bantu teman-teman. Saya pengen jadi jalan rezeki buat orang lain. Bukan jadi sumber ya, sumber mau udah Allah yang ngasih gitu loh. Cuman jalan aja nih di mentoring diarahin. Karena enak kalau udah dapat 1 miliar tiap bulan. Ya. Nah ini teman-teman ya. Karena seringkali rezeki terbesar datang ketika kita membantu hidup orang lain. Ya. Kalau kita nggak bisa jadi jalan kebaikan lewat peluang usahanya, lewat peluang pekerjaannya, ya mungkin lewat mentahan duitnya, kasih sedekah, gitu kan? Atau tadi lewat program-program, ya telur, misalkan ayam, ya susu, ya daging, gitu kan? Ya, ini ya bisa jadi rezeki Anda tidak tertukar ketika sebagian rezeki Anda dititipkan kepada yang membutuhkan. Nah, maka teman-teman semua sekali lagi, salah satunya adalah kunci pada saat kita pengen Allah terus ridhoi hartanya, jiwanya, dan juga pastinya adalah dirinya gitu ya. Banyak-banyak sedekah, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Saya tidak pernah menyaksikan orang yang miskin karena sedekah, justru orang yang miskin banyak karena jarang sedekah gitu ya. Ya. Dan saya pribadi semiskin-miskinnya gitu ya bahasanya tuh
Kalau udah sedekah ada aja keajaiban, tiba-tiba duit masuk, tiba-tiba dapat orderan, tiba-tiba dapat panggilan, tiba-tiba dapat apalah gitu ya, ada aja gitu kan. Jadi kekuatan keyakinan, teman-teman. Ya, maka yakin Allah bakal balas. Yakin teman-teman sedekah bakal dibalas? Yakin nggak? Komen yang yakin komen yakin ya. Yakin Allah pasti balas, yakin Allah bakal ganti ya. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau nggak di dunia dengan berupa harta lagi, mungkin dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Kalau enggak pun mungkin di akhirat dengan dikonversi menjadi sebuah rezeki yang lain ya. Jangan sampai nih ya, Anda sibuk mengejar rezeki, padahal di saat ada yang sama ada orang yang membutuhkan untuk uluran tangan bantuan kita. Rezeki terbaik itu bukan habis dimakan sendiri saja, tapi yang menjadi amal jariah sampai mati, teman-teman semua. Nah, semoga Allah ya tidak menukar keberkahan ya dunia ya dengan gemerlap ya, keberkahan hidup kita dengan gemerlap dunia yang hidupnya sementara. Nah, teman-teman, tadi di awal saya sampaikan bahwa ada peluang yang bisa Anda lakukan ketika pengen bantu orang, ya silakan Anda salurkan lewat tabungan surga. Kalau memang pengen salurkan lewat tabungan surga, ya kita bantu orang-orang di sekitar kita, lebih khusus anak-anak yatim, anak-anak berjuang menghafalkan Al-Quran, menegakkan agama Allah gitu ya. Nah, supaya lebih ke gambar, mungkin boleh ditampilkan Kang Adit ya video ataupun gambar supaya kita bisa menyimak ya bagaimana perjuangan mereka dalam menghafalkan Al-Quran dan juga menghiasi hari-harinya ya. Silakan Kang Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Maroko untuk bisa realisasi program dari Tabungan Surga yang terbaru, yaitu program protein ya, program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang ngafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Nah, semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Luar biasa, siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadi oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dah dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Kata Kang Adi tunggu Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Nah, itu teh. Masjid. Oh, masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Hari anak-anak di dia teh. Ya jadi sebagai asrama oke. Sebagian tidur di dia. Gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Jadi bikin toilet. Oh. Tuh, suasana. Ayeuna teh. Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, tapi asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Sekalian kalau Senin Kemis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan gitu. Berapa ya? Ayah 10 gitu, lebih ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya.
Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafal Al-Quran, ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Alam Barokot, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rizki, dari setiap rizki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Sudah jus 7. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Anak banget. Yang sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran. Supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak. Supaya bisa jadi bagi susu lagi. Terima kasih sahabat surga. Alhamdulillah, susu proteinnya sudah kami terima. Nah, Baik. teman-teman begitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau bersedekah di pagi ini yang belum, tadi silakan ya di tap aja QR-nya ya. Nanti akan langsung masuk ke program Tabungan Surga ya. Dalam hal ini Tabungan Surga punya program baru namanya Protein untuk support teman-teman santri. Kalau yang sudah, alhamdulillah, ya semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ya. Dan kebaikannya juga dirasakan dalam waktu cepat. Amin ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang diidam-idamkan ya. Oke, ada waktu kurang lebih 10 menit teman-teman semua. Kalau misalkan apa ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan aja ya di kolom chat ya. Pertanyaannya gue usah panjang-panjang ya, males bacanya. Singkat-singkat ya. Nah ini ada yang japri ke saya juga, barakallahu fikum. Oke ya siap ya. Nah teman-teman ada yang kerja dulu katanya, silakan. Nah ini jam segini udah jam-jam rawan. Kalau yang kerja cus ya, mangga silakan ya. Oke, yang lain silakan ada yang mau tanyakan. By the way, yang masuk grup pastikan apa udah masuk grup, yang belum masuk grup ya. Kalau yang sudah ya alhamdulillah ya. Kang Dewa marah protes dan kecewa dengan kenaikan subsidi BBM. Ya. Itu udah pasti ya. Jadi memang selama hidup dalam negeri kapitalis demokrasi ini ya akan begitu ya. Kita mah gak aneh. Semuanya serba naik ya. Dolar begitu, rupiah ya aduh. Ya sudahlah. Terus gimana solusinya? Solusinya ini harus ada sistem Islam ya, negara Islam udah ya belak-belakannya gitu. Nggak bisa cuma sekedar perubahan individu. Sistem ini harus ditegakkan saudara-saudara ya. Kalau cuma sekedar kayak sendiri mah bisa aja kayak sendiri gitu. Tetap aja kan kasihan teman-teman kita pada miskin gitu kan. Kalau konten kreator YouTube gimana Kang? Nah konten kreator YouTube ya ada tinggal mapping dulu dari segi apa namanya income streamnya kan, pipa penghasilannya dari mana? Oh pertama dari AdSense gitu ya. Oh kedua dari ini ya dari endorse ya, dari brand misalkan placement. Nah itu monggo teman-teman di mapping. Namanya mapping income stream ya. Saya pribadi kalau dalam bisnis mapping dulu tuh. Dapat duitnya dari mana ya? Dari sini, dari situ, situ. Tapi tadi pastikan duitnya ini halal. Akadnya benar. Tuh tadi saya barusan pagi-pagi dapat transferan tuh lumayan ya transferannya ya. 40 juta ya. Total-total ya. Kenapa? Karena saya ada kolaborasi bisnis bagi hasil gitu kan. Clear akadnya bagi hasil sirkah gitu kan. Ada juga yang transferan dari perusahaan namanya apa? Oh ini hadiah apresiasi ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah itu kudu clear juga akadnya. Kadang kalau kalau kita tuh mungkin sama-sama dapat duit ya, tapi kan nama duit atas dapat duitnya beda gitu. Makanya saya kalau saya pribadi, kalau misalkan dalam dalam melakukan sesuatu gitu ya, oke ini, itu kudu clear akadnya. Akadnya apa? Ini akadnya apa nih? Kan
berbagi aja, sedekah aja kan akarnya bisa bisa sedekah, infak gitu ya, bisa hibah ya, bisa wakaf gitu kan. Kan begitu ya, jenisnya yang beda-beda. Kalau zakat beda lagi nanti. Sama-sama ngasih duit. Zakat maka yang dapat duitnya dapat ininya bakal siapa aja kan. Kalau wakaf oh, berarti kalau kedudukan wakaf itu artinya nanti begini. Kalau hibah oh, berarti gue saya dilaporkan. Oh kalau sedekah berarti ada pertanggungjawabannya gitu loh. Sama dapat duit juga. Nah, makanya kalau saya di dalam dalam nerima duit itu biasanya kudu clear nih duitnya dari apa. Makanya saya mapping tuh oh income streamnya ini dari fee pembayaran, oh ini dari gaji, oh ini dari bagi hasil gitu ya. Oh ini namanya hadiah gitu. Jadi kudu clear tuh ya. Dari transaksi karyawan ke usaha, istri masih belum ridho, gimana cara ia ridho gitu ya. Nah, tadi tanya dulu apa yang bikin jadi berat, Kang Harman ya. Jadi pada dasarnya kadang istri tuh pola pikirnya mungkin terbalik dari kita. Kalau kita orang yang ngegas, istri ngerem, itu wajar manusiawi karena rumah tangga demikian kan. Tugasnya kita bikin apa yang bikin dia itu jadi berat, jadi apa namanya? Merasa gak tenang, gak nyaman. Oh, tentang gini-gini. Nah, itu variabel-variabelnya dulu yang kita beresin ya. Gak hanya ke istri ya, ke orang tuh juga sama. Nanti kalau udah ada tiba-tiba, oh iya, iya, tiba-tiba jadi yakin setuju ya. Pokoknya nih rumah ini mobil, nih kunci mobil, ini kunci motor, nih emas, saya setuju udah gitu. Karena ngasih bukti. Karena orang-orang tua kita ya, ataupun katakanlah orang tertentu yang mungkin secara pikirannya dominan otak kiri gitu kan. Itu kemungkinan besar kalau udah ngomongin soal tentang bisnis itu nggak setuju, guys, pendapat karena ketidakpastian angka itu. Apalagi sekarang ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja itu kan ya. Bagaimana tren PHK tidak agar tren PHK ada? Baik lagi teman semua di ekonomi yang sekarang sifat makronya tuh kondisi kayak begini, pasti salah satu upaya dalam perusahaan dalam efisiensi perusahaannya juga akan melakukan PHK dan itu sekali lagi tidak ada dalam kuasa kita. Nah, terus gimana? Nah, kalau kita ya kitanya sendiri silakan. Poinnya, kitanya sendiri dibikin apa namanya? Bikin kebijakan-kebijakan. Misalkan kayak kemarin tuh apa namanya bikin sebuah kebijakan saya kalau sesulit apapun hidup dalam bisnis gitu ya sebisa mungkin saya nggak akan ngeluarin karyawan misalkan tapi kan balik lagi hidup ini tidak semuanya tentang pertimbangan hati manusia ada yang penting itu duit gitu ya yang selama gak efisien pecat gitu kan. Nah, makanya sekali lagi materi habis itu pentingnya di situ, bukan soal ukuran duit doang gitu. Kalau udah ngomongin ranahnya dunia nih, ekonomi Indonesia, apalagi ini pertanyaan-pertanyaan gitu, itu udah sistemik, teman-teman. Anda berusaha sih maksimal mungkin pun untuk bangkit gitu kan. Selama sistem masih demokrasi, masih kapitalisme gitu kan. Iya ya kan begini sok aja sok. Sok wan taruhan sama saya udah. Ya. Selama sistem begini akan terus begini. Tiba-tiba kemarin kepala ini dicopot lah ketika itu naik lah ini. Itu akan selalu gak usah heran itu loh. Kalau saya sih gak heran. Lah tenang aja udah pasti itu mah gitu kan. Makanya berjuang. Ikut ngaji, ikut halaku, ikut duduk nih. Udah ini sebentar lagi nih 5 menit lagi. Langsung siap-siap nih halakoh kan bagaimana kebangkitan itu terjadi, perubahan dimulai dari mana gitu kan. Jangan ngerasa udah berjasa juga hanya gara-gara bagi-bagi beras gitu kan. Hanya gara-gara Anda bikin sebuah program yang memang apa bisa bagi-bagi nasi di masjid misalkan. Itu tidak membangkitkan orang, tidak membangkitkan umat. Diri kita terbentuk atas dasar memang tadi, oh aku bisa, jangan kira orang-orang soleh ngumpul itu bisa membangkitkan peradaban. Banyak orang soleh ngumpul, orang hafal Quran ngumpul, gak bangkit juga tuh peradaban ya, umat. Karena dua hal yang berbeda ya. Itu materinya nanti materi pengajian ya, di yang lain. Itu teman-temannya aja sekali lagi. Kalau teman-teman melihat fenomena yang terjadi yang sifatnya sistemik, ya tugas kita mah gimana caranya kan berdakwah, sadarkan orang kita ikut serta dalam bagian ya ikut serta dalam bagian membangkitkan tapi kalau sifatnya yang ranah personal kehidupan pribadi ya itu monggo tuh Anda upayakan mencari mencari penghasilan dan segala macam ya gitu teman-teman. Satu pertanyaan terakhir, berapa persen ideal living saving investing giving tergantung orangnya, tergantung income-nya ya. Kalau untuk awal-awal mungkin 3331 porsinya Kang ya, 3%, 30% ya, 30% living ya. Terus juga tiga 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 10% maksudnya satunya ya. 10%. Nah, 10%-nya kalau saran saya di bagian savingnya, sisanya digedein. Living, investing, giving. Sampai akhirnya nanti Anda income Anda makin banyak ratusan juta, yang harus diperbesar adalah investing dan juga giving, living saving diturunin. Karena itu bakal tergantung penghasilan. Living 5% dari 1 miliar itu gede. Makanya diturunin gitu loh, gitu ya. Dikepung orang-orang riba, mengulang riba, Kang, jadi tidak benar makanya ya. Kalau Anda punya hutang, kalau Anda ngutang di tempat lembaga ribawi itu pas saat mau lunasin nggak mau apa pasti ditahan untuk gak lunas tuh. Itulah orang-orang yang bersentuhan riba mengerikan, saudara-saudara. Sekali lagi pastikan kita yang benar-benar aja. Nah, kalau kayak sedekah itu kan amalan pribadi,
Anda tuh nanti amalan sedekah itu akan jadi bekal buat di akhirat, jadi saldo rekening tabungan surganya Anda tuh. Tapi kalau udah gimana supaya jadi semuanya benar, itu gak bisa dengan bersedekah semua, gak bisa cuma sekedar gak bisa cuma sekedar dengan soleh doang semua gitu kan. Harus bangkit pemikirannya, perasaannya, harus ada aturan yang menegakkannya, harus ada ideologi yang masuk kita yang di kepala, akidah kita dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Nah, karena udah jam 6.55 ya, waktunya saya persiapan ya. Mungkin saya langsung aja closing statement buat kalian semua. Intinya teman semua, jangan sampai Anda menukar rezeki Anda ya dengan hal-hal yang memang seharusnya tidak menjadi bagian dari rezeki Anda ya. Tadi percuma Anda kaya tapi Anda sakit-sakitan, percuma Anda kaya tapi Anda nipu-nipu, percuma Anda kaya tapi Andanya tidak tenang hidupnya. Maka yuk jemput rezeki kita ya. Fokus dalam mendapatkan ridha Allah gitu ya, dengan cara yang benar ya. Karena kita akan dihisap dengan apa dan cara kita mendapatkan rezekinya, bukan dari berapa hasilnya nanti gitu. Itu yang mungkin dari saya teman semua. Saya cukupkan sekian, semoga kita bertemu lagi di habis berikutnya. Silakan pantau terus di grup, nanti diajak juga sama Kang Adit masuk ke grup yang belum masuk grup ya. Jadi ada yang beberapa yang belum masuk grup ya. Semoga teman-teman semua bisnisnya bisa makin tumbuh, jualannya makin laris, hutangnya cepat lunas, pribadinya makin manfaat buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair Kang Dewa untuk ilmu yang telah disampaikan di pagi hari ini. Tentunya kita doakan semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk Kang Dewa beserta keluarga. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi semua ya, aktivitasnya, bisnisnya, dakwahnya, dan tentunya keberkahannya bisa kita rasakan bersama. Terima kasih untuk Bunda, Abang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir di HBO episode ke-10 di pagi hari ini. Dan tentu kami mengajak untuk Istiqomah hadir mengagendakan rutin setiap hari Jumat. Kita mulai pukul 5.30 dan Zoom sudah bisa diakses, dibuka pada pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Maka mari agendakan karena insya Allah Kang Dewa sudah menyiapkan banyak ya tema ya tematik yang tentunya ini bermanfaat untuk kita ya pelaku usaha, pebisnis, tentunya juga sebagai seorang muslim yang ingin terus ya produktif dan tentunya kita semua hadir di sini bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga meningkatkan iman kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh ya sahabat surga ya, yang ikut ambil bagian dalam program-program di tabungan surga ya. Salah satunya yaitu protein, program tumbuh nutrisi energi untuk santri dan insya Allah setiap infaknya, sedekahnya, kebaikannya menjadi amal jariah, Masya Allah. Dipakai santri untuk menghafal Quran, jadi energinya untuk bisa belajar agama dan insya Allah kelak menjadi tabungan surga yang akan kita panen. Baik, Bunda, Bangga, sahabat semua yang belum bergabung ya, di WA Group, karena grup 1 dan 2 sudah full ya, lebih dari 1.000 orang ya. Maka bisa bergabung di WA Group HBO 3 ya. Linknya sudah saya kirim ya di kolom chat, saya kirim kembali ya yang belum bergabung ya. Silahkan ya cek di kolom chat, bisa langsung klik ya untuk bergabung di WA Group HBO Halakoh Bisnis Online Grup 3. Insya Allah semua informasi ya update termasuk link Zoom akan di-share di WA Group dan juga boleh follow ya akun Instagram dari Halbis HBO yang insya Allah informasi semuanya akan kami sampaikan di sana dan tentunya kita syiar ya kita share juga informasi ya ilmu yang didapatkan quotes-quotes yang disampaikan oleh Kang Dewa dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita mari ajak juga ya keluarganya, partner bisnisnya, rekan kerjanya, tetangganya, bestinya agar semakin banyak yang mendapatkan keberkahan di Jumat yang penuh dengan keindahan ini. Baik, ayah bunda bangga sahabat semua, kita cukupkan dengan sama-sama bersyukur pada Allah, mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan, kehilapan kita selama kegiatan ini berlangsung dan akhir kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Selamat beraktivitas, berkah, sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izin pamit.